Kubu Prabowo yang gosipnya didukung penguasa ini pun kelihatan mulai kalut. Kita udah sama-sama tahu lah ya, bahwa Pilpres kali ini sangat nggak sehat. Kenapa harus Ganjar? Kenapa bukan Prabowo? Atau bahkan Anies? Karena Ganjar itu penerus otentiknya Pak Jokowi. Dalam hal kinerja loh ya. Kelihatannya penguasa saat ini udah mulai panik ya. Kenapa? Kita bisa lihatlah di situasi politik belakangan ini, di mana penguasa kita jadi seperti kaget melihat kenyataan kalau putra mahkotanya ternyata tidak bisa lolos satu putaran. Bahkan tidak bisa menang. Kenapa gue nilai penguasa agak kaget? Karena menurut gue selama ini mereka seperti terjebak sama ilusi. Yes, ilusi yang mereka bangun sendiri. Mereka seperti jumawa terhadap kekuasaan. Mereka seperti merasa akan terus berkuasa. Karena kekuasaan ada dalam genggaman mereka. Cara yang salah dianggap benar, dan cara yang benar dipersepsikan menjadi salah. Ya, memang kekuasaan adalah ilusi yang bikin candu banget. Dan seperti yang gue bilang barusan, kalau yang termakan ilusi itu adalah seorang penguasa atau orang yang memegang kekuasaan itu tentu akan bahaya. Sebelumnya, gue mau disclaimer dulu ya. Yang gue maksud penguasa di sini adalah orang yang memegang kekuasaan. Jadi bukan ditunjukkan ke salah satu orang ya. Oke lanjut. Jadi yang gue lihat selama ini, beberapa bulan belakangan ini, para penguasa sudah termakan ilusi. Mereka yakin akan bisa dengan mudah memenangkan pertandingan di kandang. Karena ada putra mahkota di sana. Dan kebetulan, survei kepuasan publik kepada pemimpin tertinggi yaitu Presiden Joko Widodo masih di angka yang cukup baik. Sekitar 70-80% lah. Tapi mereka lupa, kalau Jokowi ya Jokowi, Prabowo bukan Jokowi. Kubu Prabowo yang gosipnya didukung penguasa ini pun kelihatan mulai kalut. Akhirnya mereka selalu memaksakan dan mengeluarkan survei-survei yang kabarnya sudah dikondisikan. Narasi satu putaran juga selalu digaungkan. Gunanya untuk apa? Ya, menciptakan ilusi. Tapi sayangnya rakyat tidak mau termakan ilusi itu. No! Malah ilusi yang mereka ciptakan itu terlihat jelas memakan mereka sendiri. Jadi agak lucu ya. Mereka saling puji tapi ya di circle-nya sendiri aja. Rakyat mah ogah diajak gila. Jadi mereka itu ibaratnya bangun rumah mewah yang bagus banget. Tadinya mereka bangun supaya orang lain bisa menikmati rumah itu. Tapi rumah yang mewah dan megah itu malah dinikmatin sendiri. Mereka terlalu nyaman di dalamnya. Jadi nggak mau diajak keluar lagi. Sayang banget ya. Padahal sebagian besar dari mereka itu gue kenal loh. Dulu integritasnya seperti apa. Sayang banget. Sekarang integritas mereka sudah tergadaikan. Lalu karena ilusi menang satu putaran itu plus dukungan penuh tangan-tangan kekuasaan kubu Prabowo ini sangat percaya diri. Semuanya diterabas. Mulai MK sampai Bawaslu aja nggak berkutik. Bahkan terkesan diam setelah diotak-atik. Tapi satu yang mereka lupa, kalau rakyat menyaksikan kelakuan mereka. Zaman sekarang, ini semuanya serba gampang. Apalagi kalau cuma merekam. Penguasa pun mulai terlihat panik ketika tahu ilusi satu putaran itu nggak menjadi kenyataan. Ternyata survei pasangan andalannya nggak tinggi-tinggi amat kok. Bahkan, jauh dari potensi satu putaran. Bahkan juga, untuk menang aja ternyata makin susah. Omowo. Sedikit lagi akan hat-trick kalah Pilpres. Dan setelah tahu kenyataan ini, lalu apakah penguasa diam? Ya enggak lah. Gue ngeliat karena kaget nih, jadi panik mereka. Karena panik, mulai deh permainan dalam tanda kutip kotor dilakukan. Sekarang mulai sering nih, oknum-oknum ASN yang merupakan aparat sipil negara digerakkan buat mendukung Prabowo Gibran. Zaman sekarang kamera itu ada di mana-mana bos. Dan gampang banget buat ngerekam. Dan soal rekam-merekam, ini kemarin tuh viral.
video pejabat daerah yang merupakan ASN sedang mengarahkan untuk mendukung Prabowo Gibran. Lo lihat sendiri deh videonya. Direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K-nya ini. Itu jadi syukur sekali kini takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Nomor 2 ada di dalam kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Ya, Wakil Presiden Pak Gibran, Mas Gibran adalah anak dari presiden yang sampai saat ini, sampai bulan 10 nanti sampai serah terima sama Pak Wali Kota. Ya, sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota masih Wali Kota. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Suryanta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi selama politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, ada nggak dalil yang dosa? Kalau dalil dosa kita mundur. Itu aja, Bapak sekalian. Saya rasa itulah komitmen yang harus kita pegang. Makanya kami harapkan Bapak Ibu, terlepas apapun Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua cabang ini hadir hampir 80% dari cabang ya. 80% dari cabang yang hadirkanlah 7 orang yang memang betul-betul steril, dalam arti steril ya, punya komitmen tegak lurus sama kita. Ya, Bapak Ibu, kita gini ya, dinas pendidikan itu baik dalam satu keluarga ya Bapak ya, harus kita pahami. Apa yang harus kita pahami? Kita sampaikan tadi, calon presiden itu nomor 2 Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu nomor 2. Bapak Wali Kota kita itu Bapak Wiabik Nasution, Mas Gibran itu adalah kakak iparnya, abang kandung istrinya. Hula-hula. Ya. Kadis Pendidikan Kota Medan itu adik kandung dari Wali Kota Medan Bapak Ibu. Itulah Bapak. Mamanya. Ya. Dari mamanya. Ya. Ya. Jadi ini ada hubungan keluarga yang sangat erat. Sudah jelas kan? Itu adalah pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan. Dan yang satunya merupakan Sekretaris Daerah Kota Takalar, Sulawesi Selatan. Apakah cuma mereka? Gue rasa sih masih banyak lagi ya di daerah-daerah dan oknum-oknum seperti ini. Lalu kemana Bawaslu? Mungkin lagi tidur siang. Saking lelahnya mereka tertidur sampai susah ngebangunnya. Ya, kita udah sama-sama tahu lah ya bahwa Pilpres kali ini sangat nggak sehat. Bahkan terburuk setelah reformasi. Satu-satunya cara untuk merubah keadaan hanya dengan datang ke TPS dan tanggal 14 Februari nanti coblos Ganjar Mahfud di kertas suara warna abu-abu. Kenapa harus Ganjar? Kenapa bukan Prabowo atau bahkan Anies? Karena Ganjar itu penerus otentiknya Pak Jokowi. Dalam hal kinerja loh ya. Prabowo itu nggak Jokowi banget kok. Jauh lah karakter dan wataknya dari Jokowi. Sekali lagi, ini soal kinerja loh ya. Ya, kalau lu mau lihat Indonesia makin maju ya jawabannya Ganjar Mahfud. Mau siapa lagi coba? Oke, sekian dari gua Iwan Chan. Sampai jumpa di channel talk berikutnya. Bye.